Perkenalkan, nama saya Sylvia Deborah, NPM 1742074 dari kelas 6 AKMA. Saya akan menjelaskan materi tentang konsultan pajak. Pengertian konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Syarat menjadi konsultan pajak adalah menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar sebanyak 2 asosiasi konsultan pajak, yaitu Ikatan Konsultasi Pajak Indonesia dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Syarat selanjutnya ialah memiliki sertifikat konsultan pajak, merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP, dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin dilampaui. Tentu saja syarat lain seperti merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik, tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah, negara, dan atau badan usaha milik negara, dan telah memiliki nomor wajib pajak atau NPWP merupakan hal yang paling wajib. Selain syarat-syarat di atas, seorang konsultan pajak juga mempunyai izin praktik konsultan. Izin tersebut harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak. Izin praktik konsultan pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultan di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu pertama, sertifikat konsultan pajak tingkat A, yaitu memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Yang kedua, sertifikasi konsultan pajak tingkat B, yaitu memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali kepada wajib pajak penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Dan sertifikasi konsultan pajak tingkat C, yaitu memberi jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, mematuhi kode etik konsultan pajak yang berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Yang keempat, menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. Dan yang kelima, memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan yang dimaksud. Dalam tugasnya, konsultan pajak mempunyai kewenangan atas wajib pajak yang diberikan jasa layanan perpajakan, yaitu pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau ESPT, permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya, permohonan penundaan pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya, permohonan pembina bukuan dan atau proses penyelesaiannya, usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu dan atau proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya, dan pelaksanaan hak dan atau
memenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikuasakan. Di Indonesia, sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam rangka efisiensi perusahaan. Berikut ini layanan yang biasanya dilakukan konsultan pajak pada para pengguna jasanya. Yang pertama adalah kepatuhan pajak. Konsultan pajak mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak kliennya seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Yang kedua, perencanaan pajak. Konsultan pajak melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan klien. Yang ketiga, pemeriksaan laporan pajak. Pemeriksaan laporan pajak ini adalah layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien. Yang keempat, pendampingan dalam pemeriksaan. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien saat pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien yang kurang memahami permasalahan perpajakannya. Konsultan pajak juga ikut membantu menyiapkan data atau dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan. Yang kelima, konsultasi. Konsultan pajak dapat menawarkan jasa konsultasi permasalahan perpajakan. Yang keenam, restitusi pajak. Bila klien membutuhkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, konsultan pajak dapat membantu pelaksanaan mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan pajak tersebut. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa pajak. Konsultan pajak dapat memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pajak. Contohnya jika klien terancam mengajukan keberatan pajak, banding dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan jasa konsultan pajak. Jika Anda ingin tahu apa keuntungan diperoleh wajib pajak saat menggunakan jasa konsultan pajak, berikut adalah ulasannya. Yang pertama adalah lebih efisien karena tingkat kesalahan yang ada sangat kecil, sehingga minim resiko untuk membayar lebih. Yang kedua, perusahaan tak terbebani dengan urusan administrasi pajak pada saat membuat laporan. Berikut proses pelaporannya karena hal tersebut sudah ditandatangani secara langsung oleh para ahli dari konsultan pajak. Yang ketiga, perusahaan lebih nyaman saat menjalani pemeriksaan pajak karena didampingi oleh pihak konsultan yang memahami prosedur pemeriksaan serta mengantisipasi risiko kerugian akibat kesalahan dalam penghitungan. Yang keempat, bisa mengatasi masalah dengan cepat dan tuntas sehingga tak menyita pikiran dan waktu pimpinan perusahaan. Yang kelima, perusahaan dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, pemilik dan manajemen perusahaan bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada beban karena urusan pajak sudah ditangani oleh orang yang berkompeten. Yang ketujuh, perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Perlukah menggunakan jasa konsultan pajak? Setelah mengetahui definisi, kewajiban dan manfaat menggunakan jasa konsultan pajak, mungkin sebagian dari Anda merasa penasaran apakah penting menggunakan jasa konsultan pajak. Apalagi jika biaya yang dikeluarkan untuk konsultan pajak tidaklah murah, sehingga bisa saja membebani kas perusahaan. Sebenarnya, keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan kebutuhan wajib pajak pengguna jasa konsultan pajak. Oleh karena itu, Anda harus memperkirakan kebutuhan dengan kemampuan finansial. Selain itu, Anda juga memeriksa terlebih dahulu sumber daya manusia di dalam perusahaan. Jangan-jangan sebenarnya Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus sendiri kewajiban perpajakan Anda. Beberapa hal di atas bisa menjadi pertimbangan penting bagi suatu perusahaan untuk menjawab pertanyaan perlu atau tidaknya penggunaan jasa konsultan pajak. Dengan begitu, pilihan yang tepat pun bisa diambil oleh perusahaan sehingga semua hal yang berhubungan dengan pajak bisa transaksi dan berjalan dengan baik secara maksimal. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.